Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal latihan PAT fisika. Nomor 6, dua gambus berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang air laut. Terdapat dua lembah antara keduanya dan energi gelombang membutuhkan waktu 6 second untuk berpindah dari gambus satu ke yang kedua. Kecepatan rambat dan panjang gelombangnya berturut-turut adalah. Jadi di sini bisa digambarkan terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan gelombang air lautnya. Jadi ada dua gabus di gelombang air laut ini. Jadi misalkan seperti ini. Jadi di sini misalnya gabus pertama, ini gabus pertama di puncak gelombang karena terapung di puncak gelombang. Kemudian terdapat dua lembah antara keduanya. Jadi dua lembah itu satu, dua. Berarti terdapat dua lembah ini. Maka satu lagi di sini. Jadi ada di sini gabusnya, jadi dua gabus ini terapung di puncak gelombang dan di antara keduanya ada dua lembah. Jaraknya di sini adalah 3 meter. Jadi jaraknya 3 meter. Kemudian di sini butuh waktu 6 second. Jadi di sini yang diketahuinya adalah jaraknya, jadi S-nya itu sama dengan 3 meter. Kemudian waktunya adalah T sama dengan 6 second. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah cepat rambat dan panjang gelombangnya. Jadi di sini V-nya yaitu sama dengan berapa dan panjang gelombangnya ini adalah lambda yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Maka kita hitung. Jadi untuk mencari V ini atau kecepatan rambat gelombang ini, kita menggunakan cepat rambat gelombang, yaitu rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Jadi ini rumus cepat rambat gelombangnya. Kemudian di sini kita cari lambdanya terlebih dahulu atau panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang ini bisa dicari dari gambar ini. Jadi di sini kita hitung jumlah gelombang dari gabus 1 ke gabus 2-nya. Jadi di sini ini mulai dari sini kemudian ke sini. Ini adalah satu gelombang. Jadi dari sini ke sini ini adalah satu gelombang. Kemudian dari sini ke sini ini satu gelombang juga. Jadi ada dua gelombang. Maka di sini jumlah gelombang dari gabus 1 ke gabus 2 ini ada dua gelombang. Jadi di sini N sama dengan 2 gelombang. Maka untuk menghitung lambdanya atau panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan jadi jaraknya dibagi dengan jumlah gelombangnya. Jadi di sini S per N. Jadi jarak dibagi jumlah gelombang. Maka di sini sama dengan jaraknya adalah 3, jadi 3 meter dibagi dengan jumlah gelombangnya adalah 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 3 dibagi 2 adalah 1,5. Jadi 1,5 meter. Ini panjang gelombangnya atau lambdanya. Kemudian kita cari frekuensinya. Jadi frekuensinya ini rumusnya adalah jumlah gelombang dibagi dengan waktu. Jadi jumlah gelombang dibagi dengan waktu. Maka di sini sama dengan jumlah gelombangnya adalah 2, jadi 2 gelombang. Jadi di sini 2 per T-nya yaitu ini 6. Jadi di sini 6 sama dengan ini kita sederhanakan. Jadi dibagi 2, 2 dibagi 2 adalah 1 per 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi 1 per 3 Hz. Jadi frekuensinya adalah ini 1 per 3 Hz. Maka kita hitung cepat rambat gelombangnya sama dengan lambdanya ini adalah ini 1,5 kemudian dikali dengan frekuensinya adalah ini 1 per 3. Maka di sini sama dengan 1,5 dikali 1 adalah 1,5 kemudian dibagi 3 hasilnya adalah sama dengan 1,5 dibagi 3 adalah 0,5. Jadi 0,5 meter per second. Jadi ini cepat rambat gelombangnya. Jadi di sini kecepatan rambatnya adalah 0,5 meter per second dan panjang gelombangnya adalah 1,5 meter. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 7, sebuah gelombang transversal merambat ke kanan dengan kecepatan 200 meter per second, frekuensi 100 Hz dan amplitudo 0,5 meter. Jika arah getaran pertama ke atas, maka persamaan gelombangnya adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatannya. Jadi di sini adalah V-nya yaitu sama dengan 200 meter per second. Kemudian frekuensinya, jadi di sini F sama dengan
100 Hz. Kemudian amplitudenya, jadi di sini A sama dengan 0,5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan gelombangnya. Jadi persamaan gelombang ini adalah Y-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari persamaan gelombang ini kita menggunakan rumus persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus Kx. Jadi ini rumus persamaan gelombangnya. Di sini A-nya sudah diketahui, kemudian frekuensi dan V-nya yang diketahui. Maka omega dan K-nya ini kita cari. Jadi di sini ini karena amplitudenya ini ada plus minus, berarti kita cari di sini adalah arah getaran yang pertama adalah ke atas. Jadi ke atas ini positif. Maka di sini persamaannya adalah A sama dengan A-nya ini adalah positif. Jadi di sini A karena pertama kali ke atas. Kemudian sin di sini plus minus juga, ini kata sambungnya ini adalah plus minus, jadi omega T plus minus Kx. Maka di sini ini adalah karena arah rambatnya ke kanan, berarti ke kanan ini adalah negatif. Jadi di sini negatif, berarti dalam kurung omega T min Kx. Jadi ini rumusan dari persamaan gelombangnya. Jadi A-nya sudah ada, kita cari omeganya. Jadi di sini omega ini rumusnya adalah 2pi dikali dengan F. Jadi 2pi dikali dengan F. Maka kita masukkan, jadi di sini sama dengan 2pi dikali dengan F-nya adalah ini 100. Jadi ini dikali 100, hasilnya adalah 200 pi. Jadi 200 pi radian per second. Ini omeganya. Kemudian kita cari K-nya. Jadi K-nya ini rumusnya adalah 2pi per lambda. Jadi kita cari terlebih dahulu lambdanya. Jadi lambdanya bisa dicari dari rumus kecepatan. Jadi di sini V sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita masukkan V-nya adalah 200 sama dengan lambdanya kita cari dikali dengan frekuensinya adalah ini 100. Maka lambdanya adalah sama dengan 100-nya dipindah ke bawah, jadi 200 dibagi dengan 100. Jadi nolnya bisa dicoret, jadi hasilnya adalah sama dengan 2 dibagi 1 adalah 2. Jadi ini 2 satuannya adalah ini meter, jadi di sini 2 meter. Jadi ini lambdanya. Maka kita masukkan di sini, jadi sama dengan 2pi per lambdanya adalah 2. Jadi 2-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah sama dengan pi. Jadi ini K-nya yaitu pi. Maka kita masukkan ke persamaan gelombangnya ini. Jadi di sini adalah Y sama dengan A-nya adalah ini. Jadi 0,5. Kemudian sin dalam kurung omeganya adalah ini 200 pi. Jadi 200 pi. Kemudian ada T-nya. Jadi T min K-nya adalah ini, jadi pi X. Jadi ini persamaan gelombangnya. Jadi 0,5 sin 200 pi T min pi X. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 8, seorang anak menjatuhkan sebuah kayu di permukaan air sehingga pada permukaan air terbentuk gelombang. Jika menganggap persamaan simpangan gelombang yang dihasilkan, Y sama dengan 6 sin 0,2 pi T plus 0,5 pi X, di mana Y dan X dalam cm dan T dalam second. Dapat disimpulkan amplitudo gelombang 6 cm, frekuensi gelombang 0,4 Hz, panjang gelombang 4 cm, cepat rambat gelombangnya 1,6 cm per second. Kesimpulan yang benar adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah persamaan gelombangnya, yaitu Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,2 pi T plus 0,5 pi X. Ini persamaan gelombangnya. Kemudian yang ditanyakan ini kesimpulannya dari pernyataan ini. Jadi di sini kita cari amplitudonya, kemudian frekuensinya, kemudian ini panjang gelombangnya yaitu lambda, kemudian ini cepat rambatnya yaitu V. Jadi ini yang
kita cari. Jadi amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat. Jadi dari persamaan ini kita cari ininya. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 6 sin, kemudian dalam kurung 0,2 pi T plus 0,5 pi X. Jadi ini persamaannya, kemudian kita masukkan ke rumus persamaan gelombang ini, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus Kx. Jadi ini rumus dari persamaan gelombang berjalan. Jadi di sini ini A-nya adalah ini, kemudian omeganya adalah ini nilainya, kemudian K-nya adalah ini nilainya. Jadi A ini adalah amplitudo, berarti A-nya ini sama dengan 6. Satuannya di sini, jadi di mana Y dan X ini dalam cm, berarti di sini 6 cm. Ini amplitudonya. Berarti di sini amplitudo gelombang 6 cm ini adalah benar. Kemudian kita cari frekuensinya. Jadi frekuensi ini dicari dari omega. Jadi di sini omeganya yaitu sama dengan nilainya adalah 0,2 pi. Jadi di sini 0,2 pi. Kemudian rumus dari omega ini adalah 2 pi dikali frekuensi. Sama dengan ini nilainya 0,2 pi. Ini pi-nya bisa dicoret. Maka F-nya adalah sama dengan 0,2 dibagi dengan ini 2-nya dipindah ke bawah. Jadi bagi 2 hasilnya adalah sama dengan 0,2 dibagi 2 adalah 0,1. Jadi 0,1 Hz. Ini frekuensinya. Jadi di sini frekuensi gelombang 0,4 Hz adalah salah. Harusnya 0,1 Hz. Kemudian panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang ini bisa dicari dari nilai K-nya. Jadi di sini K nilainya adalah 0,5 pi. Kemudian di sini rumus K ini adalah 2 pi per lambda. Jadi lambdanya ini panjang gelombangnya sama dengan 0,5 pi. Jadi di sini pi-nya ini bisa dicoret, maka lambdanya ini bisa ditukar dengan 0,5. Jadi di sini 2 per 0,5 sama dengan lambda. Maka lambdanya adalah sama dengan ini desimal yang bisa dihilangkan terlebih dahulu. Jadi ini dikali 10. Jadi 2 dikali 10 adalah 20 per 5 dikali 10 adalah 5. Jadi di sini per 5. Jadi 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Jadi 4 cm. Jadi satuannya dalam cm di sini. Jadi 4 cm. Ini panjang gelombangnya. Maka di sini di panjang gelombang adalah 4 cm. Ini adalah benar. Kemudian kita cari cepat rambat gelombangnya. Jadi cepat rambat gelombang ini rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi. Maka di sini sama dengan lambdanya adalah ini. Jadi 4 dikali dengan frekuensinya adalah ini 0,1. Maka hasilnya adalah sama dengan 4 dikali 0,1 adalah 0,4. Jadi 0,4 cm per second. Karena di sini dalam cm berarti cm per second. Ini cepat rambatnya. Maka di sini cepat rambat gelombang 1,6 ini adalah salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAT Fisika.